Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi jika seseorang membaca hingga akhir, mungkin ia akan mulai percaya bahwa tidak semua kematian itu wajar dan tidak semua yang disebut dukun hanya bisa menyantet. Damar adalah seorang pria rasional, tinggal di Bandung, bekerja sebagai editor majalah, dan selalu mengandalkan logika. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal gaib, apalagi kisah-kisah kampung yang terdengar seperti dongeng. Namun segalanya mulai goyah saat ibunya jatuh sakit. Bukan penyakit yang bisa didiagnosis dengan jelas, bukan kanker, bukan stroke. Tubuh ibunya perlahan melemah, seperti kehilangan daya hidup, seperti layu dari dalam. Dokter pun kebingungan. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal, tapi ibunya hanya terbaring, memejamkan mata sepanjang hari, seakan jiwanya sudah bersiap pergi. Damar pulang kampung ke Garut untuk menjaga ibunya. Di sanalah ia bertemu kembali dengan Pak Oyo, tetangga lama yang dulu sering main ke rumah saat Damar masih kecil. Lelaki tua itu datang membawa saran yang terdengar aneh di telinga Damar. Kalau rumah sakit sudah tak bisa menjelaskan, kata Pak Oyo pelan. Mungkin sudah waktunya cari yang lebih tua dari rumah sakit. Damar mengerutkan dahi. Ia tahu arah pembicaraan itu. Bukan dukun santet, namanya Mang Raji. Dia tak menyembuhkan, dia mengajari orang mati dengan tenang. Damar tertawa saat itu. Baginya itu hanya omong kosong kampung. Tapi malamnya ia mendengar ibunya menangis dalam tidur. Tangisan lirih, bukan karena sakit, tapi seperti suara orang yang minta maaf. Kata-kata yang terdengar pelan dari bibir ibunya membuat bulu kuduknya berdiri. Maaf Damar, ibu capek, ibu mau pulang. Keesokan harinya, ia mulai mencari tahu. Nama Mang Raji memang masih terdengar di beberapa desa di kaki Gunung Papandayan. Tak ada foto, tak ada lokasi pasti. Hanya desas-desus tentang rumah kayu yang tak terlihat di peta. Ia bertanya pada pedagang pasar tentang arah ke rumah itu. Si penjual hanya menatap tajam dan berkata, "Kalau kamu ke sana, jangan bawa siapa-siapa, jangan bicara terlalu banyak, dan jangan pernah minta sembuh." Petunjuk itu cukup untuk membuat Damar penasaran. Sore itu juga, ia naik motor menuju jalan kecil yang disebut warga. Jalan tanah yang makin lama makin sempit, sepi, dan dingin. Kabut mulai turun saat ia sampai di bawah pohon besar yang tumbuh sendirian, dan sebuah rumah kayu berdiri di bawahnya. Diam, tenang, seolah menunggu. Rumah itu tampak biasa, tidak menyeramkan, tidak pula seperti rumah dukun. Tapi ada sesuatu di udara, seperti beban tak terlihat. Damar turun dari motor dan berjalan pelan menuju pintu depan. Sebelum sempat mengetuk, daun pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berdiri di ambangnya. Tubuhnya kecil dan sedikit bungkuk, kulitnya keriput, tapi matanya tenang. Bukan dingin, tapi terlalu tenang untuk seseorang yang tinggal sendirian jauh di tengah hutan. "Kau datang," ucapnya datar. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk belajar melepaskan. Damar terdiam. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi pria tua itu seperti tahu semuanya. Tangannya tiba-tiba dingin, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa ia tidak akan keluar dari tempat ini sebagai orang yang sama. Damar melangkah masuk ke dalam rumah kayu itu. Langkahnya ragu, tapi udara di dalam terasa berbeda. Bukan lebih hangat, tapi lebih tenang, seperti tidak ada waktu, tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tapi juga bukan kematian. Ruangan itu hanya memiliki satu meja kayu panjang, satu lampu gantung yang menyala redup, dan satu karpet lusuh di tengah-tengah. Tidak ada foto, tidak ada jam dinding, tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Bahkan tidak ada aroma masakan,
debu, atau tanah basah seperti rumah kampung pada umumnya. Mengraji duduk di ujung meja, lalu menunjuk ke sisi seberangnya. "Kau bisa duduk, tapi jangan bertanya dulu." Damar menuruti. Ia duduk, memperhatikan tangan Mengraji yang kurus namun tidak gemetar. Mata tua itu menatap lurus ke arahnya. Tatapan yang membuat dada Damar seperti dipegang oleh sesuatu yang tak kelihatan. "Kau datang karena seseorang ingin pergi, tapi kau belum mengizinkannya." Damar mengangguk pelan. Ia tak tahu kenapa mulutnya sulit terbuka, tapi dadanya terasa berat. Ia tahu Mengraji sedang bicara tentang ibunya. "Kematian itu bukan musuh," lanjut Mengraji. "Kematian hanya menunggu panggilan. Tapi jika tubuh menolak dan jiwa menanti, yang tinggal hanya kesakitan." Lelaki tua itu menggeser sebuah mangkuk kecil ke tengah meja. Isinya air bening. Di dasar mangkuk, Damar melihat sesuatu bergerak perlahan seperti bayangan atau mungkin rambut. "Lihat ini baik-baik," ujar Mengraji. Damar menunduk, dan dalam sekejap air itu tidak lagi bening. Ia melihat ibunya terbaring di kasur tua, lampu remang-remang menggantung di langit-langit kamar. Nafasnya tersengal, tapi wajahnya tersenyum. Tapi yang membuat Damar menggigil adalah dirinya sendiri. Ia melihat dirinya berdiri di pojok ruangan, menatap ibunya dengan air mata menetes. "Apa ini sekarang?" tanya Damar pelan. Mengraji tidak menjawab. Ia menutup mangkuk itu dengan telapak tangannya. "Bukan tentang waktu. Ini tentang izin." Ia hanya menunggu kau berkata. "Sudah cukup." Damar ingin marah, ingin protes, tapi suaranya menghilang. Lelaki tua itu berdiri, jalannya perlahan, nyaris tanpa suara. Ia mengambil sesuatu dari balik rak kayu. Sebuah buku kecil dengan sampul kain usang. "Aku tidak menyembuhkan, aku hanya menjaga agar kematian datang dengan jalan yang lembut. Jika kau ingin memaksa hidup, jangan datang padaku. Tapi jika kau ingin ibumu pergi tanpa beban, buka halaman ini saat kau siap." Damar menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak membuka halamannya, tidak malam itu, bahkan tidak esoknya. Tapi sejak hari itu, ibunya tidak lagi mengerang dalam tidur, tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya diam, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. 3 hari sejak Damar kembali dari rumah Mengraji, ibunya belum juga membuka mata. Dokter hanya memberi obat penenang ringan. Tapi secara medis, tak ada yang bisa dijelaskan. Semua organ stabil, tekanan darah normal. Tapi ibunya tetap diam, tak bicara, tak makan, tak menanggapi apapun. Dan Damar hanya duduk di samping ranjang, siang dan malam, dengan buku kain usang yang belum ia buka. Buku pemberian Mengraji itu tergeletak di atas meja kecil di sebelah tempat tidur. Tak ada judul, tak ada hiasan, hanya kain abu-abu kusam yang mulai mengelupas di sudutnya. Kadang, saat malam sunyi, Damar merasa buku itu bernapas. Ia tak bisa menjelaskan kenapa, tapi udara di sekitarnya berubah setiap kali ia memandangi benda itu terlalu lama. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik halaman-halamannya, seperti ada yang mengintip dari dalam. Ia mencoba membuka sekali, tapi halaman pertama kosong, halaman kedua juga kosong, sampai halaman ke-13 tak ada satu huruf pun. Namun ketika ia mencapai halaman ke-14, tangannya berhenti, karena halaman itu terasa hangat, dan saat ia menyentuhnya, telinganya menangkap suara ibunya, bukan dari ruangan, tapi dari dalam dirinya. Damar cukup, Damar terpaku. Dia menutup buku itu cepat-cepat. Tubuhnya berkeringat, meski malam itu dingin. Ia berdiri dan melangkah keluar kamar, tapi sebelum pintu menutup, ia sempat menoleh kembali. Ibunya masih dalam posisi yang sama, tapi kini
mulutnya sedikit terbuka dan mata kanannya basah. Damar ingin menenangkan diri. Ia duduk di kursi teras, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Pikiran-pikiran tentang izin, melepaskan, dan mati dengan tenang berputar di kepalanya. Kalau aku membuka buku itu dan mengizinkan, apa artinya aku yang membunuhnya? Itu pertanyaan yang ia ulang-ulang dalam hati. Tapi satu hal yang tak ia sadari adalah bahwa dari dalam rumah buku itu telah terbuka sendiri. Dan dari dalam halaman ke-14 muncul tulisan samar, seperti terbentuk dari kabut. Tidak semua yang melepaskan. Bebas. Malam itu, lampu kamar ibunya berkedip pelan. Angin berhembus tanpa suara, dan pintu lemari tua di pojok ruangan terbuka sedikit. Di dalamnya, bukan pakaian, tapi bayangan seseorang membelakang, berdiri diam, seolah menunggu dipanggil. Pagi harinya, Damar terbangun di kursi teras dengan punggung pegal dan kepala berat. Cahaya matahari masih samar, udara dingin menusuk. Ia buru-buru masuk ke kamar ibunya, takut sesuatu terjadi selama ia tertidur. Tapi ibunya masih di sana, dalam posisi yang sama, diam, napas pelan, tapi wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Namun yang membuat jantung Damar berdegup lebih keras adalah lemari tua di sudut ruangan itu masih terbuka seperti tadi malam. Ia perlahan mendekat. Lemari itu hanya berisi pakaian, tidak ada apapun yang aneh. Tapi Damar tahu, semalam ia melihat sesuatu. Bayangan, sosok, ia tidak bermimpi. Saat ia memegang pintu lemari untuk menutupnya, kakinya seperti menempel ke lantai. Tubuhnya kaku karena dari balik kain-kain yang tergantung terdengar suara napas. Sangat pelan tapi nyata. Damar memejamkan mata dan menutup pintu lemari dengan satu hentakan cepat. Dan di detik itu juga, buku di atas meja terbuka sendiri. Halaman ke-14 kembali muncul, tapi kali ini ada tulisan yang lebih jelas. Jika ingin dia pergi, kau harus menatap yang menunggunya. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti ditarik ke tengah antara dua dunia. Satu dunia yang ia kenal, dan satu lagi yang tak punya logika. Damar mengambil buku itu, lalu membuka halaman demi halaman, berharap menemukan penjelasan, instruksi, apa saja. Di halaman ke-18, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Yang mati menunggu izin, tapi yang belum mati menunggu pengganti. Ia menatap ibunya, pelipisnya berkeringat. Lalu perlahan, ia mulai mengerti sesuatu, bahwa kematian bukan hanya soal meninggalkan tubuh, kadang ada yang harus menggantikan tempat. Malamnya, suara-suara mulai muncul, bukan dari ibunya, tapi dari lemari, dari dinding, dari kaca cermin kecil di sudut kamar. Suara itu terdengar seperti ibunya, tapi bukan ibunya. Kalimatnya sama. Aku mau pergi, Dam, tapi siapa yang akan menunggu gilirannya? Damar terdiam. Buku itu terasa semakin berat di tangannya. Dan malam itu, saat ia tidur di lantai, tubuhnya terasa ditarik dalam mimpi yang sangat nyata. Ia berdiri di dalam rumah yang sama, tapi tak ada cahaya. Ibunya duduk di kursi roda, menghadap ke jendela. Tapi yang membuatnya membeku adalah sosok yang berdiri di belakang ibunya. Bayangan hitam, tinggi, membungkuk, dan perlahan menoleh ke arah Damar. Bayangan itu tidak punya wajah, tapi Damar tahu dia sedang ditanyai sesuatu. Dan dalam mimpinya, suara mengraji muncul pelan dari balik gelap. Kau tidak bisa hanya melepaskan, kau juga harus menggantikan. Damar terbangun dengan nafas tercekat. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan untuk beberapa detik, ia bahkan tak mengenali ruangannya sendiri. Lampu redup, suara jangkrik dari luar jendela, dan napas lambat ibunya yang masih berbaring di tempat tidur
Semua kembali membawanya ke kenyataan, tapi mimpinya tidak terasa seperti mimpi. Terlalu nyata, terlalu hidup. Ia menatap buku kain di atas meja. Halaman ke-14 kini terlihat sedikit terbakar di sudutnya. Seolah-olah sesuatu mencoba keluar dari dalam. Damar tidak berani menyentuhnya. Ia teringat pada suara mengraji, "Kau juga harus menggantikan." Sejak kapan kematian menjadi sistem barter? Tapi malam itu, Damar mulai bertanya hal yang lebih menakutkan. Apakah ibunya memang tidak bisa pergi karena tidak ada yang mau menggantikan tempatnya? Atau lebih buruk lagi, karena yang menunggu menginginkan Damar sendiri sebagai gantinya? Jam 2 dini hari, ibunya tiba-tiba membuka mata. Damar yang sedang duduk terhenyak, setengah bahagia, setengah takut. "Ibu," suaranya gemetar. Tapi ibunya tidak menatap ke arah Damar. Matanya menatap ke langit-langit, tatapannya kosong. Tapi mulutnya tersenyum. Lalu ia berbisik pelan, "Sudah ada yang datang. Damar, jangan takut. Ibu tidak sendiri." Damar bangkit dari kursi, ingin memanggil dokter. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara di belakang tubuhnya. Suara berbisik bukan dari manusia. "Tinggal satu kata, dan kau akan menggantikannya." Suara itu tidak keras, tapi menggema langsung di dalam kepalanya. Damar berbalik. Lemari di pojok ruangan terbuka lebar, dan kali ini sosok hitam itu berdiri keluar dari dalamnya. Lebih tinggi dari yang ia lihat dalam mimpi. Tak punya wajah, tubuhnya seperti kabut, tapi punya tangan dan kaki. Namun yang membuat Damar membeku adalah satu hal yang dikenakan makhluk itu di lehernya, kalung kecil milik ibunya. Makhluk itu melangkah pelan, tidak mengancam, tidak menyerang, tapi tiap langkahnya menimbulkan bunyi, seperti tetes air dari langit-langit liang kubur. Damar mundur, tapi sosok itu tidak mendekat. Hanya menunjuk ke arah ibunya, lalu menunjuk ke arah buku di meja. Satu gerakan, satu pilihan. Damar berdiri di antara dua dunia yang hidup dan yang mati. Jika ia membuka halaman berikutnya, ia tahu ibunya akan benar-benar pergi. Tapi dia juga tahu dirinya takkan pernah sama lagi. Dan saat tangan Damar menyentuh buku itu untuk terakhir kalinya, suara Mang Raji terdengar jelas, seolah berdiri tepat di samping telinganya. Membiarkan pergi adalah bentuk paling murni dari pengorbanan. Lalu halaman itu terbuka dan dunia menjadi sunyi. Begitu halaman itu terbuka, waktu seolah berhenti. Udara di dalam kamar ibunya menjadi hampa. Suara jangkrik dari luar mendadak lenyap. Lampu gantung berayun sendiri, meski tak ada angin. Dan sesaat setelah itu, ibunya menarik napas panjang, dalam, lalu melepasnya perlahan, seperti hembusan terakhir dari jiwa yang sudah lama terkurung. Damar berlari ke samping ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya, tapi tangan itu mulai dingin, sangat dingin. Namun wajahnya tenang, tersenyum kecil, dengan mata tertutup. Tak ada penderitaan, tak ada ketegangan. Hanya ketenangan yang aneh, seolah-olah ia telah sampai di tempat yang sejak lama ingin ia datangi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Damar menangis, tapi bukan tangis kehilangan, lebih seperti kelegaan yang menyesakkan dada. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena dari arah lemari yang masih terbuka muncul embusan kabut yang perlahan memenuhi kamar. Dingin, tipis, tapi bergerak seperti makhluk hidup. Buku di meja bergerak sendiri, halaman-halaman terbalik cepat, berhenti di halaman terakhir, halaman kosong yang perlahan terisi sendiri. Tulisan itu muncul seperti goresan darah yang merembes dari dalam kertas. Yang kau antar telah sampai, tapi setiap kepergian butuh penunjuk jalan. Damar mundur, tapi tubuhnya seolah terpaku. Lemarinya tak lagi kosong. Sosok hitam itu kembali, tapi kini ia membawa sesuatu yang tak pernah Damar bayangkan.
sosok itu menyerahkan. Wajah Damar sendiri tergantung seperti topeng dari kulit yang tipis, hampa, diam, dan tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Damar tak lagi di kamar rumah ibunya. Ia berdiri di tengah padang berkabut. Sunyi, tak ada batas, tak ada arah. Lalu terdengar suara mengraji, tenang seperti dari kejauhan. Yang kau lepaskan sudah damai, tapi yang mengantar tidak pernah kembali. Damar ingin menjerit, tapi suara tak keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Dan dalam diam itulah kabut mulai menyerap dirinya. Perlahan, tanpa rasa sakit, hanya kehampaan. Dan di dunia nyata, pagi harinya dokter datang ke rumah. Ibu Damar dinyatakan telah wafat dengan tenang. Semua tetangga berkata, wajahnya terlihat damai seperti orang tidur. Tapi Damar tak ditemukan di mana-mana. Tidak di rumah, tidak di jalan, tidak di kota. Yang tersisa hanya buku kain abu-abu yang kini sudah tak bisa dibuka lagi. Dan di dalam lemari kayu tua di sudut kamar, ada sesuatu yang baru. Seseorang berdiri membelakangi, diam, menunggu, dengan tubuh seperti kabut dan suara yang tak terdengar.